Melalui akun media sosial Truth Social pada hari Selasa waktu setempat, Donald Trump menyatakan keputusannya untuk memperpanjang masa gencatan senjata tanpa batas waktu. Trump berkilah bahwa langkah ini merupakan bentuk penghormatan atas permohonan Pakistan. Namun di sisi lain, pihak Iran menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak meminta adanya perpanjangan ini. Analisis dari media Tasnim News mengungkapkan bahwa manuver Trump ini diduga mengandung makna tersembunyi. Terdapat spekulasi bahwa Trump mulai terdesak dalam perang dan melakukan strategi penipuan dengan memperpanjang gencatan senjata sambil terus melancarkan aksi teror. Kemungkinan lainnya, Amerika Serikat berniat menarik diri dari agresi secara perlahan, sementara membiarkan rezim Zionis Israel tetap melanjutkan serangan mereka. Ceasefire with the military and kinetic strikes, but Operation Economic Fury continues, and the effective and successful naval blockade continues as well of ships and vessels that are moving to and from Iranian ports. We are completely strangling their economy through this blockade. He's satisfied with that as we await their response, and we will see. The president has not set a firm deadline to receive an Iranian proposal, unlike some of the reporting I've seen today. Ultimately, the timeline will be dictated by the commander-in-chief and the president of the United States. Meski mengklaim adanya gencatan senjata, Amerika Serikat tetap bersikeras dengan mempertahankan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan utama di Iran. Kondisi inilah yang memicu protes keras dari Teheran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bagei, dalam wawancara telepon di televisi nasional menyatakan bahwa alasan buntunya perundingan adalah pelanggaran terus-menerus yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya Israel. Bagei menyoroti serangan ke Lebanon yang masih terjadi serta blokade laut oleh Amerika Serikat terhadap kapal dagang Iran sebagai tindakan yang melanggar hukum internasional. Padahal, Iran mengklaim telah menunjukkan komitmen nyata dengan membuka Selat Hormuz pada 15 April lalu. Namun, respon yang diterima justru tekanan ekonomi dan militer yang kontradiktif dengan semangat perdamaian. همین دو هفته اخیر رو در نظر بگیرید اتفاقاتی که افتاد اگر مروری بفرمایید از همون ابتدای امر آتش بس با یک نقض عهد خیلی واضح طرف آمریکایی روبرو شد قرار بر این بود که آتش بس در لبنان بخشی از توافق باشه متاسفانه بهش پایبند نموندند. Sementara itu, Pakistan sebagai tuan rumah mediator terus berupaya mencegah kegagalan dialog. Meski Gedung Putih sempat menangguhkan kunjungan Wakil Presiden J.D. Vance ke Islamabad karena penolakan Iran untuk memulai kembali negosiasi di bawah tekanan agresi laut, otoritas Pakistan tetap dalam posisi siaga. Situasi perairan Timur Tengah kini dalam ketidakpastian, di mana garis antara perdamaian dan agresi militer menjadi semakin tipis. Nah pemirsa, imbas dari konflik Timur Tengah ini ternyata tidak hanya menyebabkan harga plastik yang naik, tapi juga harga minyak goreng turut melonjak dengan tajam pemirsa. Di antaranya pemirsa seperti di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, harga minyak melonjak tajam dalam 3 pekan terakhir. Bahkan para pedagang mengaku kesulitan mendapatkan pasokan dari distributor sehingga jumlah barang yang dijual semakin terbatas. Untuk minyak goreng kemasan 2 liter harganya kini mencapai sekitar Rp42.000 hingga Rp43.000. Sementara minyak goreng subsidi Minyak Kita kini tembus Rp20.000 per liter dan semakin sulit ditemukan. Tinggi juga di sana. Iya. Sama hal di kota Yogyakarta pemirsa, stok minyak kita kini mulai menipis. Bahkan harga minyak kita di pasar Keranggan kota Yogyakarta meroket tinggi hingga Rp22.000 per liter. Para pedagang menyebut kenaikan harga minyak kita ini terjadi setelah Idul Fitri 2026. Nah, pemirsa, kita akan melihat seperti apa pantauan harga minyak di kawasan Jakarta. Kita akan bergabung dengan rekan jurnalis Metro TV Fadila Syarifina dari Pasar Kopro Jakarta. Kita akan langsung sapa. Selamat pagi Fadila. Bagaimana pantauan minyak goreng di sana? Stoknya ada dan harganya berapa di sana?
Ya, memang persoalan kenaikan harga minyak goreng ini kerap kali jadi perbincangan untuk baik dari penjual maupun juga pembeli. Kalau kita melihat dari laman Info Pangan Jakarta sendiri secara rata-rata di seluruh wilayah Jakarta ini harga minyak goreng curah atau minyak goreng kuning ini ada di angka Rp21.225.000. Sementara untuk di wilayah Jakarta Barat ini secara rata-rata harganya ada di angka Rp21.600. Ini berarti naik Rp800 dibandingkan dengan hari sebelumnya. Tapi kita akan melihat secara langsung ya bagaimana kemudian stok dari minyak goreng, kemudian juga bagaimana dengan harga dari minyak goreng, baik minyak goreng curah maupun juga minyak goreng premium. Saat ini kita akan berbincang langsung dengan dagang yang ini ada Ibu Puput di sini. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Ya, Ibu, untuk di Pasar Kopro ini harga minyak goreng ini udah ada peningkatan belum sih, Ibu? Harga minyak goreng meningkat, lebih meningkat lagi setelah Lebaran. Untuk harga minyak goreng curah ini di sini berapa, Ibu, harganya? Minyak goreng curah 28.000. Kemudian untuk minyak kita per 2 liternya di harga 41-42. Ini kenapa mulai meningkat itu, Ibu? Meningkatnya semakin tajam itu setelah Lebaran. Nah, kemudian kalau menurut saya ketersediaan dari minyak kita sendiri di pasaran tidak ada. Kemudian minyak premium itu mengalami kenaikan terlebih dahulu. Sehingga minyak kita pun juga mengalami kenaikan. Kalau stoknya berarti sekarang ini untuk minyak kita itu jarang ya, Bu, di pasaran berarti? Jarang ada minyak kita. Jadi sekun ada yang punya, dia sudah jual harga tinggi. Kurang lebih 240.000. Kemudian ini ada komplain nggak sih, Ibu, dari pembeli gitu yang mencari minyak gitu? Komplain dari pembeli khususnya pedagang kecil, pedagang warteg, itu mereka mengeluh. Pertama, karena yang naik hampir 100%. Kemudian minyak sudah hampir 41 untuk 2 liter. Kemudian beras juga sudah mulai naik. Dan ini mereka, sementara pembeli juga berkurang. Ini merupakan penderitaan, merupakan masalah bagi mereka. Jadi mau untuk bertahan hidup, ya sekalipun mungkin keuntungan tidak seberapa tetap dilakukan. Tapi semua rata-rata yang beli itu mengeluh. Saya harap Bapak Presiden untuk mendengarkan suara rakyat. Harga bahan pokok ini sudah naik. Minyak, beras, itu sudah mengalami kenaikan. Kemudian harga plastik yang cukup tinggi, itu menambah modal daripada sebuah pedagang, baik pedagang restoran, pedagang kaki lima maupun warteg-warteg. Ya, baik. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, demikian adalah pernyataan dari salah seorang pedagang yang ada di Pasar Kopro ini. Memang hingga saat ini harga minyak goreng ini masih meningkat cukup tajam. Bahkan minyak goreng curah ini harganya ada di angka 28.000 per kilogram ya. Kemudian untuk minyak kita ini stoknya juga jarang dan juga dijualnya lebih tinggi dibandingkan harga eceran tertinggi. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Fadila Syarafina untuk laporannya dan selamat kembali bertugas. Nah pemirsa, hari ini hari Jumat memasuki weekend, apakah Anda sudah memiliki agenda? Karena kalau belum ada, kami bisa menghadiri rekomendasi di mana Anda juga bisa datang ke pameran arsitektur terbesar di Indonesia, ArcID 2026. Jadi pemirsa, prosesi pembukaan ArcID 2026 berlangsung meriah diwarnai penampilan tari tradisional Godek Ayu. Program Director ArcID 2026, Firman S. Herwanto menegaskan konsistensi kolaborasi antara IAI dan CIS menjadi kunci berkembangnya ajang ini. Mengusung tema peran perempuan bertepatan dengan momentum Hari Kartini, ArcID 2026 juga menghadirkan pameran, forum diskusi, dan juga ada konferensi internasional selama 4 hari. Diharapkan mampu mendorong pertukaran ide dan memperkuat posisi arsitektur Indonesia di kancah global. Dan acara ini akan berlangsung hingga 26 April di ASBSD Tangerang. Kita akan simak pernyataan dari pihak ArcID berikut ini. Kami, Citra Inovasi Strategis, sebagai organizer, ini menjadi sebuah acara yang tampil humble ya. Kita 6 tahun yang lalu memulai sesuatu yang kecil, tapi hari ini di tahun ke-6 kita punya satu event yang menurut kami bisa cukup kita banggakan sebagai komunitas arsitek di Indonesia,
dan di dunia jasa konstruksi di Indonesia. Pemirsa, kita akan beralih ke hot topic yang selanjutnya terkait dengan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia kembali menggelar resepsi tahunan King's Day atau Koningsdag di Jakarta. Jadi sebagai informasi pemirsa, acara ini merupakan perayaan ulang tahun Raja Belanda Willem Alexander yang diperingati setiap 27 April. Nah, tahun ini perayaan King's Day di Jakarta mengangkat tema air yang mencerminkan kedua negara. Indonesia dan Belanda turut merayakan 25 tahun kerjasama di bidang pengelolaan air, termasuk pengendalian banjir dan perlindungan pesisir. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono hadir sebagai tamu kehormatan dan menegaskan komitmen kerjasama Indonesia dan Belanda ke depannya. Untuk lebih lengkapnya pemirsa, mari kita simak pernyataan dari Menko AHY berikut ini. Dan, kita juga terus mendorong agar kerjasama antara Kerajaan Belanda dengan Indonesia juga semakin erat, terutama di bidang air. Karena kita tahu Belanda salah satu negara yang paling maju di dunia untuk urusan water management. Juga membangun berbagai infrastruktur terkait dengan